Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan membahas keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab Suratul Talibin itu banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan. Di ayat Bismillah ini banyak berbicara tentang kasih sayang Allah atau belas kasihan Allah atau rahmat Allah terhadap hambanya, sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Bukhari. Di situ, inna rahmati sabaqat ghadabi, jadi rahmatku itu mendahului ketimbang marahnya Tuhan atau marahnya Allah. Itu juga ini berbicara tentang kata Bismillah di mana Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi sifat rahmannya Allah itu di dalam Bismillah itu mendahului dari marahnya atau sifat marahnya Allah terhadap makhluknya. Yang ada lagi juga riwayat lain, inna rahmati taghallab ghadabi, bahwa rahmatnya Tuhan itu lebih tinggi atau lebih menandingi daripada marahnya. Itu sekilas dari riwayat-riwayat yang menggambarkan bahwa rahmat Tuhan itu lebih luas atau lebih banyak ketimbang sifat marahnya Tuhan. Di beberapa riwayat lain bahwa ayat Bismillah itu ketika diturunkan ayat Bismillah, banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada saat Bismillah diturunkan. Salah satunya itu di mana awan itu berpindah ke timur dan angin tidak bertiup atau tidak ada angin sama sekali ketika ayat Bismillah ini turun, dan juga berkilaunya lautan pada saat Bismillah itu turun, dan hewan-hewan pun mendengarkan dengan telinganya ketika lafaz Bismillah ini turun. Itu cuplik kejadian-kejadian yang dalam penjelasan Bismillah atau fadilah-fadilah Bismillah. Di beberapa fadilah saya sebutkan satu riwayat tentang keutamaan yang waman qara'a Bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Ini juga bentuk keutamaan dari ayat Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi juga, idza kataba ahadukum Bismillahirrahmanirrahim falyamud ar-Rahman, bahwa barang siapa menuliskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim maka dia banyak rahmatnya. Seperti itu. Itu juga sedikit dari beberapa yang saya sebutkan dalam fadilah Bismillah.
Satu lagi dari fadilah-fadilah bismillah saya sebutkan lagi. Man qala bismillahirrahmanirrahim kataba ismuhu min abrari wa bari'a minal kufar wan nifaq. Jadi barang siapa yang menyebutkan atau membaca bismillahirrahmanirrahim, dia tergolong orang yang abror atau yang merdeka. Dia juga terbebas min bara'i minal kufar wan nifaq, dan juga dia terbebas dari sifat kufar dan nifak. Ini menandakan bahwa di dalam lafaz bismillah menggambarkan bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di mana dalam penggambaran Tuhan terhadap itu sangat luas. Wa rahmati wasa'at kulli syai' wasi'. Jadi rahmatnya Tuhan itu sangat luas di setiap sesuatu, bahwa membaca bismillah pun mendapatkan fadilah-fadilah yang sebagaimana yang saya sebutkan, seperti dakhalal jannah min abrorihi, atau dia tergolong dari orang-orang yang bahagia atau merdeka, atau min bari'al min kufar wan nifaq, atau dia terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Ini juga bentuk dari keutamaan-keutamaan, karena ayat ini juga salah satu ayat yang menggambarkan bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Makanya bismillah ini sebuah ayat yang memiliki banyak keutamaan, bahwa salah satu dari bismillah ini termasuk dari perhiasan yang ada dalam Al-Quran, di mana dia menggambarkan suatu belas kasih sayang atau rahmat Tuhan terhadap hamba-hambanya. Itu juga bentuk dari keutamaan atau fadilah-fadilah dalam Al-Quran. Makanya di setiap mushaf Al-Quran, di setiap awal surat itu pasti dituliskan baca bismillah, karena bismillah zinatul Quran atau perhiasan atau hiasan dari Al-Quran itu sendiri, yang membuat Al-Quran itu sebagai pedoman. Dan di dalam Al-Quran itu ada ayat bismillah, dan ayat-ayat atau bacaan bismillah di setiap awal kalimat sebagai penghias Al-Quran itu sendiri. Jadi dengan membaca bismillah, paling tidak kita tersugesti bahwa kita harus berbelas kasih terhadap sesama, yang kita diawali dengan positif, kita tersugesti untuk melakukan sesuatu yang positif, dalam hal ini kasih sayang terhadap sesama, seperti itu.